Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma shalli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma alimna ma yanfa'una wa zidna ilman wal huda wat tuqa was salaha ya rabbal alamin. Bapak Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai majelis kita pada malam hari ini dengan ungkapan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita curahkan dan kita haturkan kepada suri teladan kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pertemuan pekan lalu sudah kita jelaskan tentang keutamaan seseorang yang menanggung beban hidup anak yatim, dan kelak orang tersebut akan bisa bertetangga dengan Rasulullah SAW, akan bisa sejajar dengan Rasulullah. Maksudnya sejajar di sini adalah berdekatan, namun derajatnya itu tidaklah sama, karena derajat Rasulullah SAW dan para nabi serta Rasul itu tidak ada yang bisa menyamai mereka. Maka terlebih lagi derajat Rasulullah SAW, maka tidak ada satupun yang bisa setara dengan Rasulullah SAW. Dan ini sebagai juga bantahan bagi orang-orang, ada sebagian sekte yang mengaku sebagai orang Islam. Katanya kalau mereka misalnya haji di Karbala itu sama dengan derajatnya seperti Rasulullah, maka itu ngaco, ngawur. Nah, Bapak Ibu saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita masih seputar menanggung beban hidup anak yatim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya ada seorang laki-laki syaka. Syaka ini ceritanya ada curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa yang dicurhati? Qaswatu qalbihi, yaitu dia merasa kok hati saya selama ini gelap, hati saya selama ini keruh, saya kok susah sekali menangis, saya kok susah sekali tersenyum. Berbagai macam ujian, cobaan, musibah menimpa orang lain, saudara-saudara kita, baik yang ada di Indonesia maupun ada di luar Indonesia. Dengan begitu keadaan yang begitu memprihatinkan, saya kok nggak bisa tersenyum ya? Saya kok cuma musibah. Kok merasa hati saya tidak merasa bergetar. Nah, ini ceritanya tadi sahabat tadi curhat, hatinya itu sudah keruh. Maka ini bisa kita praktekkan bagi hati kita yang kok tersenyum, hati kita kok sudah seperti keras bagaikan batu. Ini curhat. Terlebih lagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin itu diibaratkan seperti kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Umat muslim itu, kaum muslim itu seperti bangunan, satu dengan yang lain itu hendaknya saling tolong-menolong. Ketika yang satu itu merasakan sedih, yang lain juga merasakan kesedihan yang serupa. Tapi kenapa kok tidak bisa merasakan kesedihan tersebut?
tidak merasa terenyuh, hatinya tidak merasa terketuk, maka ini Bapak Ibu sekalian, ini salah satu obatnya. Maka apa kata Rasulullah SAW kepada sahabat tadi yang curhat? Rasulullah SAW bersabda, memberikan solusi, imsah ra'sal yatim wa at'im al-miskin. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Apa saran Rasulullah? Wahai sahabatku, imsah ra'sal yatim, usaplah kepala anak yatim. Usaplah kepala anak yatim. Wa at'im al-miskin, dan berilah makan orang-orang miskin. Maka dari sini, ketika seseorang mengusap, ngelus, kalau orang Jawa itu kan ngelus kepalanya anak yatim, maka ini dalam rangka namanya ngelus itu ya rasa kasih sayang, cinta. Bukan ngelus itu kok ngelusnya diperseke. Karena kan ada sebagian orang itu namanya bukan rasa cinta, tapi apa namanya, gemes. Nah, musilin. Nah, ini maksudnya ngelus di sini ya ngelus dengan rasa penuh kasih cinta, kasih sayang. Wa atim al miskin, dan memberi makan orang miskin. Maka ketika seseorang tersebut bisa mengelus, bisa menyayangi anak yatim, yang notabene anak yatim tersebut itu bukanlah anaknya dia sendiri, anaknya orang lain. Kalau anaknya sendiri ya bukan dikatakan sebagai anak yatim. Karena apa? Namanya anak yatim itu bapaknya sudah meninggal. Wa atim al miskin, dan memberi makan orang miskin. Maka ketika seseorang bisa mempraktekkan dua hal tersebut, maka insya Allah hati yang selama ini keras bagaikan batu, lambat laun akan terkikis sedikit demi sedikit. Bagaimana tidak hati tersebut terkikis? Iya. Dan ya kalau dia bisa mengelus kepala anaknya orang lain, apalagi anaknya sendiri, maka lebih sifat kasih sayang itu lambat laun akan muncul pada dirinya. Dan seringkali seseorang itu kenapa susah untuk menangis? Karena hatinya itu sudah keras. Hatinya suka kalau ngomong itu kasar. Begitu juga kalau menyikapi sesuatu itu acuh tak acuh, cuek. Ngomongnya terus. Maka cara mengobatinya ya dengan cara kekerasan itu lawannya dengan kelembutan. Maka kalau misalnya seseorang itu biasanya ngomongnya itu kakus, kemudian nyokit, nah coba ngomongnya itu dilatih untuk pelan-pelan, dilatih untuk coba ditahan sedikit demi sedikit. Maka insya Allah lambat laun sikap ketus, ngomong yang nyelekit tersebut itu bisa hilang. Dan namanya orang ketika ngomong nyelekit itu dikatakan orang yang bermaksiat. Bagaimana tidak? Hati orang lain itu tersakiti, dia menyakiti orang lain. Dan ketika seseorang umumnya ketika menyakiti orang lain itu dikatakan sebagai kezaliman, dan kezaliman adalah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa-dosa maksiat ketika sering dilakukan, lambat laun itu pasti akan menumpuk. Sebagaimana hati manusia itu awalnya putih, tapi ketika seseorang itu banyak melakukan dosa, sudah hatinya setitik, lama-lama jadi hitam. Nah begitu juga ketika seseorang berbuat baik, orang sekasar apapun, segala apapun, kalau dia berlatih sedikit demi sedikit, latihan ngomong alon halus, ini insya bisa. Dan orang timur, Bapak Ibu sekalian, ini Jogja nih, Bapak Ibu sering ketemu orang timur nih, sering. Ini bukan masuk rasis apa-apa. Orang timur itu kan wataknya beda dengan orang Jawa.
Mereka ngomong kenceng itu bukan nggak sopan. Kalau orang Jawa kan nggak sopan ya, ngomong kenceng bentar. Karena ini ada tuh. Coba kalau orang Timur sudah lama tinggal di Indonesia, sudah lama tinggal di Jawa, kira-kira ngomongnya itu jadi lembut atau jadi tetap keras? Lembut. Antum buktinya ya. Saya di sini ada yang sudah pernah ketemu dengan Ustaz Abdul Tuasikal atau hadir kajian beliau. Ustaz Abdul itu orang Maluku. Coba kalau itu yang ngomong. Saya ketemu beliau sudah beberapa kali. Saya amati konteks beliau ngomongnya lembut, masya Allah. Padahal beliau orang Timur. Saya tanya, Ustaz, antum pertama kali di Jogja, apa ngomongnya tuh begini? Ya enggak. Saya dulu bahkan pertama kali nikah saya sering dimarahi sama bapak mertua. Karena bapak mertuanya orang Jawa. Kamu harus bersikap yang sopan. Ya gimana? Ini bahasa saya. Tapi lambat laun namanya orang ketika interaksi dengan orang yang biasanya ngomong lembut, lambat laun akan lembut juga bahasanya. Begitu juga saya punya saudara. Niku wong tiang Jawi asli Tulen. 1000% orang Jawa merantau ke Sulawesi, pulang ketika ngomong bahasanya berubah. Maka kalau misalnya kita ini mengisi apa namanya, kalau ngomong terus coba dilatih sedikit demi sedikit ngomong itu yang pelan, lembut, ketika mau ngegas, tahan dulu. Nanti mau ngegas, tahan lagi, lem lagi, mana tahan lagi. Coba sering kita latihan dan seperti itu, lama-lama kita jadi orang yang mudah untuk menahan emosi, orang yang mudah untuk berbicara berkata yang lembut. Nah begitu juga orang yang tadi mengusap kepala anak yatim, memberi makan orang miskin. Bagaimana tidak umumnya manusia, saya katakan umumnya manusia, bahkan semuanya bisa dikatakan semuanya, termasuk yang berbicara. Manusia itu nggak ada yang namanya nggak suka duit. Di sini ada yang tidak suka uang, angkat tangan. Yang nggak suka uang, kalau masih pekerja, mungkin nanti bisa ngomong sama bosnya, atasannya, cat aja nggak butuh duit. Semua orang itu butuh duit. Sedangkan namanya bersedekah, memberi makan orang, orang lain, itu butuh duit, butuh modal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala sendiri mensifati manusia wa tuhibbuna ma'alan hubban jamma. Dan manusia itu semuanya menyukai harta, hubban jamma, dengan kecintaan yang begitu membabi buta. Maka ketika seseorang rela untuk membagi sebagian hartanya kepada orang lain, maka lambat laun hatinya yang keras tersebut itu akan terkikis sedikit demi sedikit. Maka inilah faedahnya ketika seseorang misalnya punya sifat apa saja. Maka kalau orang misalnya sombong, cara mengobatinya bagaimana? Dengan sikap tawadhu, rendah hati. Biasanya suka menyombongkan diri, suka pamer. Coba sekarang tahu, apa sih mau kita banggakan? Semua yang ada di dunia ini sejatinya titipan. Ada yang di sini memiliki harta bukan titipan? Tidak ada. Dan saat kapanpun Allah Subhanahu wa taala ingin mengambil titipannya, saat itu juga Allah Subhanahu wa taala mampu. Apa sebenarnya mau kita banggakan? Ketika kita meninggal, nggak ada yang kita bawa, cuma satu mobil Pajero, rumah gedung yang konon katanya luasnya 2 hektar, nggak dibawa. Yang dibawa adalah amal kebaikan dan amal keburukan. Amal keburukan yang akan memberatkan timbangannya, dan amal kebaikan yang akan meringankan siksanya. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang itu amalnya sedikit, dosanya banyak? Maka kalau orang sombong itu mengobatinya dengan tawa-tawa, sombong mentang-mentang misalnya anak dijen pajak, sombong gagu. Nggak ada, titipan semua. Apa yang mau dibanggakan?
Nah begitu juga ketika seseorang yang bakhil pelit, bagaimana cara mengobatinya? Sakhok, yaitu dengan cara dermawan. Saya itu orang yang pelit, coba latihan sedikit, nggak usah langsung sedekah 1 juta tiap hari kan, 1000. Kalau nggak 1000, saya 1000 itu masih pelit, 100 coba 100. Masukin setiap ke masjid, masukin kotak infak 100. Sini ada kotak infaknya, kotak ini? Ada. Tapi kan biasanya kalau cuma kan yang nempel ada. Kalau di dalam karena kadang itu di sebagian masjid kalau kotak infaknya nempel itu bahaya, hilang apanya beserta kotak infaknya. Nah maka misalnya di masjid ada kotak infak atau apa, kita ketika hendak ke masjid ya minimal bawa 100 gitu. Kalau kita misalnya 1000 berat, 100 setiap hari, apa yang terjadi setelah dilakukan rutin selama 1 bulan? Insya Allah naik menjadi 1000. Dan lambat tahu sikap yang biasanya cukup paling masjid nyamai tertel apa mereka? Oh sifat yang paling masjid nyamai tertel, mokil, lambat tahu akan hilang. Insya Allah bismillahirrahmanirrahim. Maka cara mengobatinya seperti itu. Begitu juga orang yang memiliki jiwa yang keras, hati yang katanya kata istrinya, suamiku itu memiliki hati yang sekeras batu. Caranya gimana? Coba bersikap lembut, kasih sayang. Kalau misalnya ngelus kepala anak orang lain nggak mungkin, coba anak sendiri sedikit. Kalau anak sendiri sudah konsisten, coba anaknya orang lain. Anak orang lain yang masih kecil ya, jangan anak orang lain yang sudah gede, sudah dewasa. Nanti malah rumah tangganya bubar nanti, ikut nanti. Maka coba seperti itu, sedikit demi sedikit insya Allah akan sifat keras hati tersebut akan hilang dari diri kita. Kemudian dilanjutkan, ini masih berkaitan dengan anak yatim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairu baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yuhsanu ilaihi. Sebaik-baik rumah yang ada di muka bumi ini adalah di mana rumah tersebut terdapat seorang anak yatim, yang mana anak yatim tersebut itu diperlakukan dengan baik, dikasih sayangi, dicintai, sayangi, kebutuhannya dicukupi. Wa syarru baitin fil muslimina baitun fihi yatimun yusa'u ilaihi. Dan seburuk-buruk rumah di muka bumi, karena ini umum, adalah rumah di mana di rumah tersebut itu ada seorang anak yatim yang disia-siakan, yang tidak dihormati, direcehkan, dihargai dan lain sebagainya. Maka itu adalah seburuk-buruk rumah. Maka hendaklah seseorang ketika ingin memiliki rumah sebaik-baik rumah, hendaklah mari kita menyayangi. Jadilah ayah bagi anak-anak yatim. Gak harus anak tersebut kita masukkan ke rumah kita, tidak harus. Kita bisa dengan cara maling, dengan cara otas, jadi orang tua asuh. Kita membayi anak, misalnya di pantian yatim piatu, saya yang nanggung kehidupan anak tersebut. Atau misalnya anak tersebut kita sekolahkan kemana, kita biayai kebutuhannya apa, kita cukupi. Dan namanya menjadikan anak ayah bagi sang anak yatim, artinya apa? Kita tidak membedakan antara anak kita sendiri dengan anak orang lain, anak yatim tadi. Ini sebagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Suatu ketika Abdullah bin Umar beliau pulang ke rumah, dan biasanya Abdullah bin Umar itu ketika pulang ke rumah di malam hari, biasanya dia pulang terus makan. Nah suatu ketika
Abdullah ibnu Umar ini pulang ke rumah dan sudah dihidangkan makanan. Namun ketika itu sang anak yatim yang biasanya hadir di tempat makan tersebut, makan bersama Abdullah ibnu Umar, itu tidak ada. Kemudian dicari, tolong panggilkan anak tersebut, kita sudah mau makan. Dan kebiasaan Abdullah ibnu Umar kalau mau namanya makan ya harus ada anak yatim dipanggil. Ternyata anak yatim tersebut tidak kunjung datang sampai makanan tersebut habis. Abdullah ibnu Umar sudah makan bersama anak-anak yang lain, tidak bisa makan. Namun anak yatim tersebut tidak datang. Kemudian tidak berselang lama setelah kejadian tersebut, anak tersebut itu datang. Ketika anak tersebut datang, apa yang dilakukan Abdullah ibnu Umar? Langsung memanggil istrinya, siapkan makanan yang terbaik untuk anak tadi. Kalau ada makanan yang tadi kita makan, misalnya masih ada sisa, tolong hidangkan. Tapi kalau misalnya habis, tolong buatkan jika memungkinkan. Ternyata saat itu tidak memungkinkan untuk ternyata habis dan tidak memungkinkan untuk dibuatkan yang semisal. Akhirnya apa? Anak tersebut dihidangkan sebuah makanan yang namanya sawit. Sawit itu Bapak Ibu sekalian, itu adalah makanan favoritnya orang Arab. Sawit itu seperti bubur. Kalau di kita bubur, ada ayamnya, tapi bukan bubur ayam. Ada dagingnya. Kalau daging itu bukan ayam, artinya apa? Kambing atau unta. Dan di situ ada buahnya. Itu makanan favorit. Ini gambaran yang bisa saya gambarkan. Rasanya yang jelas enak. Makanya begitu, karena saya juga belum coba. Jadi saya menggambarkannya, mohon maaf, ini kurang detail. Karena saya dulu nyari sawit itu susah banget. Oh, ini udah jarang. Tapi memang karena kalaupun ada harganya mahal, karena memang kelas atas yang makan. Makanya dihidangkan makanan sawit, isinya buah, isinya daging, isinya ayam, seperti bubur. Ya rasanya katanya enak, ya jelas enak. Kalau di kita kayaknya nggak ada makanan seperti itu. Bubur ayam ya enggak, karena ada buahnya. Kita bubur ayam kan nggak ada buahnya, yang ada apa? Bubur ayam itu biasanya kacang kedelai atau apa, atau buahnya, kerupuknya. Ini nggak ada. Dan rasanya itu lezat sekali. Nah, kemudian dihidangkan, silahkan makan. Silahkan makan sepuasmu, engkau tidak akan rugi. Karena apa? Sejatinya makanan yang tadi kita makan, satu keluarga, itu tidaklah berbeda jauh dengan makanan yang apa engkau makan saat ini. Nah, Abdullah ibnu Umar saking menghormatinya, menyayanginya seorang anak yatim, itu diperlakukan sebagaimana anaknya sendiri. Maka kalau dipikir-pikir nih Bapak Ibu sekalian, Rasulullah SAW itu sudah sejak kecil ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya. Tapi kita nggak bahas kedua orang tua Nabi ini apakah di surga, neraka, kafir atau enggak, ini kita bahas. Ditinggal wafat oleh kedua orang tuanya, otomatis Nabi Muhammad SAW itu sejak kecil itu sudah menjadi anak yang yatim piatu. Kemudian ketika orang tuanya meninggal, siapa yang mengasuh Rasulullah SAW? Kakeknya. Kemudian diasuh oleh setelah kakeknya adalah pamannya. Bahkan pamannya ini Abu Thalib. Ini saking menghormatinya Rasulullah SAW, saking berkasih sayang kepada Rasulullah. Itu kalau Rasulullah SAW belum datang, anak-anaknya nggak boleh makan. Belum datang, sudah waktu makan, Rasulullah belum datang, anaknya nggak boleh makan. Ali itu bahkan sampai anak-anaknya itu ini gitu. Wahai ayah, kenapa engkau memperlakukan
Muhammad sedemikian rupa. Padahal kita ini anakmu, Muhammad bukan anakmu gitu loh. Itu perlakuannya Abu Thalib itu seperti itu kepada Rasulullah SAW. Bahkan kakeknya Abdul Muthalib, Syaibah, namanya Syaibah, itu memiliki singgasana atau ruangan khusus, kamar khusus pertama, yang mana anak-anaknya, cucunya itu nggak boleh masuk ke kamar tersebut. Satu yang boleh, siapa? Rasulullah SAW. Itu saking menghormati Rasulullah itu sampai seperti itu. Maka kemarin kita sebutkan orang yang menyayangi anak yatim, kemudian yang memperlakukan anak yatim itu dengan istimewa, maka dia pasti masuk surga. Tapi saya, Abu Thalib ini di akhir hayatnya tidak mau syahadat, meninggal dalam keadaan kafir. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, Abu Thalib itu mengasuh Rasulullah itu dari usia berapa? Usia berapa? Kan 6, itu ke kakeknya sampai 8. Dari 8 tahun sampai Rasulullah SAW itu menikah. Bahkan Rasulullah SAW bukan hanya menikah, sampai Rasulullah SAW itu menerima wahyu tahun ke-10 kenabian. Berarti artinya ketika itu Nabi Muhammad SAW sekitar usia 50-an tahun. Dari 8 sampai 50, 42 tahun itu memperlakukan Rasulullah melebihi anaknya. Maka sayang kalau seandainya, itu sayang sekali. Maka ketika kita mendengar kisah tentang Abu Thalib, orang terdekat Rasulullah saja itu belum tentu bisa menerima hidayah. Padahal jelas kita tahu welo 2 bulan ini. Maka hendaklah kita umat yang jauh dari zamannya Rasulullah SAW banyak-banyak meminta agar kita ini diberikan hidayah, kemudian ditetapkan istiqomah dalam ajaran Islam. Ini tentang anak yatim Bapak Ibu sekalian. Maka ketika seseorang itu bisa memperlakukan anak yatim ketika di dunia dengan sebaik-baik perlakuan, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan balasan. Ada 2 balasan. Yang pertama, balasan tersebut itu besar. Yunalu alaihi sahibuhu sawaban mu'ajjalan. Balasan yang pertama itu adalah balasan yang disegerakan ketika di dunia. Apa itu? Seringkali anak yatim yang diasuh, yang disayangi oleh misalnya orang tua asuhnya, ketika dia sudah dewasa atau ketika dia sudah mulai besar, dia itu lebih sayang banget kepada orang yang mengasuhnya. Sayang banget. Bahkan apa saja yang dibutuhkan oleh sang bapak asuhnya tadi itu benar-benar dikorbankan sedemikian rupa. Beda dengan anak kita. Anak kan terkadang ya sayang sama orang tua kan pas ada maunya. Iya. Dan saya sebagai anak saya juga ada namanya hubungin orang tua kan ya pas ada butuhnya. Coba kalau nggak ada butuh, belum tentu. Maka orang yang misalnya anak yatim yang dikasihani sayang itu seringkali menyayangi kita itu lebih dibanding anak sendiri. Sayang banget. Maka ketika seseorang bisa menyayangi anak yatim, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang serupa. Berbeda dengan misalnya dia mengasuh anak yatim untuk pencitraan atau misalnya disia-siakan. Apa yang terjadi? Anak tersebut akan balas dendam, sedendam-dendamnya. Ini balasan yang pertama. Anak yatim seringkali itu ketika dewasa sayang sekali kepada orang tua asuhnya. Kemudian balasan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala telah menyiapkan balasan yang ditunda di akhirat kelak. Apa itu? Masuk surga. Namanya bertetangga dengan Rasulullah SAW itu pasti masuk surga.
Dan tetangganya Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Beda kalau misalnya bertetangga dengan saya, belum tentu. Saya dijamin masuk surga kan belum tentu. Bisa jadi masuk surga, Allahumma amin. Tapi bisa jadi kan, ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kejadian. Jaminannya kan Rasulullah pasti masuk surga. Maka ketika kita hidup saja, kalau misalnya penjamin kita atau backingan kita ini kuat, pasti kan apa? Aman kita, aman tenteram. Apalagi backingan kita ketika di akhirat itu Rasulullah SAW, maka semakin kuat. Dan bukan hanya seseorang itu mendapatkan balasan yang disegerakan di dunia, anak yatim tersebut sayang sekali kepada kita. Bahkan seringkali dengan seseorang itu mengasihi anak yatim, dia akan mendapatkan keberkahan yang banyak. Bahkan ini adalah sebab seseorang itu Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahkan keberkahan yang begitu banyak. Keberkahan yang tidak ada habis-habisnya. Buktinya apa? Halimatus Sa'diyah. Bapak Ibu tahu Halimatus Sa'diyah itu tidak? Yaitu orang yang menyusui Rasulullah SAW ketika bayi. Saat itu kebiasaan orang Arab zaman dulu kan biasanya orang Badiah, orang kampung pedalaman itu datang ke kota. Ngapain? Nyari anak yang bisa disusui. Dan namanya nyari anak yang bisa disusui kan pilih-pilih. Jadi sugih orang, yang sugih kan bayarannya gede. Nah misalnya kira kan bayarannya, ngapunten ya, misalnya miskin bayarannya kemungkinan kecil. Nah ketika itu semua orang itu sudah dapat, kecuali Halimatus Sa'diyah belum dapat. Akhirnya apa? Ditanya, siapa itu? Muhammad. Dia sudah. Kamu mau? Iya mau. Bapaknya sudah meninggal loh, nggak apa-apa. Ibunya sudah meninggal loh, nggak apa-apa. Terus kalau kita nggak bisa bayar apa-apa ke kamu gitu untuk menyusui. Nah, menyusui orang kan pasti dapat imbalan, dapat gaji gitu. Ayo misalnya nggak apa-apa, nggak masalah. Saya nggak masalah mau anak tersebut itu yatim piatu, nggak masalah. Yang penting saya bisa, tujuan saya adalah saya bisa berbuat baik kepada orang tersebut, anak tersebut. Apa yang terjadi? Halimatus Sa'diyah yang ketika pulang ke kampungnya, kampung Sa'diyah, itu sampai di kata-katain sama suaminya, kamu ngapain bawa anak yatim piatu? Mau bayar apa dia kepada kita? Kamu mau dibayar dengan cuma dibayar pakai daun, cuma dibayar pakai ucapan terima kasih? Kita ini sudah miskin, kamu malah nambah beban hidup kita. Halimatus Sa'diyah tetap, saya pokoknya pengen berbuat baik kepada anak ini. Anak ini siapa lagi yang mau mengasuhnya? Sudah ada yang mau kasih sayang kepada dia. Bapak ibunya sudah meninggal, nggak bakalan ada orang yang mau menyusui. Maka saya akan menyusui. Apa yang terjadi bagi kehidupan rumah tangga Halimatus Sa'diyah? Rumah tangga yang awalnya itu selalu diliputi oleh kekurangan, kemiskinan di atas kefakiran, bukan kemiskinan lagi. Lambat laun Halimatus Sa'diyah ini suaminya itu cuma punya kambing satu. Kambing satu sudah kurus, kering, kerentang. Apa yang terjadi? Kambing yang kurus itu tiba-tiba bisa mengeluarkan susu yang tiada hentinya, sampai nggak ada habisnya. Orang-orang tuh heran loh. Mau masa paceklik, masa subur, masa panas, dingin, rumput susah, kambingnya tetap susunya nggak ada habisnya. Bahkan yang Halimatus Sa'diyah awalnya miskin jadi kaya raya. Karena sebab satu kambing tersebut susunya sisa-sisa dijual masih bisa. Ada orang pengen dijual lagi. Bahkan bisa jadi dibisniskan. Loh ini kambingnya ini hebat, ini sakti mandraguna ini. Ini pasti bibitnya bibit unggulan. Kalau itu jiwanya bisnis, dibisniskan bisa. Orang
Tapi ini saya tidak tahu apakah dipisihkan, intinya dalam sejarah adalah susunya itu tiada habisnya. Maka rumah tangga tersebut akhirnya diliputi oleh keberkahan di atas keberkahan. Sampai kapan rumah tangga tersebut itu di atas diliputi keberkahan? Sampai Rasulullah itu dikembalikan kepada siapa? Kakeknya. Nah, ketika Rasul sudah dikembalikan kepada kakeknya, kepada pamannya, Halimatu Sa'diyah itu alhamdulillah kehidupan rumah tangganya semakin turun. Akhirnya Halimatu Sa'diyah dikisahkan itu menyusul ke kota Mekah. Ngapain? Sudahlah, Muhammad tak asuh aja. Nggak apa-apa, nggak usah dibayar, nggak masalah. Nah, itu keberkahan. Ini bukan hanya mukjizat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Rasulullah, tapi umumnya ketika seseorang itu mengasihi anak yatim, maka yang terjadi adalah orang tersebut itu akan mendapatkan keberkahan di atas keberkahan. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'amma yatima fala taqhar." Ingatlah, ketika kita misalnya memiliki anak yatim, jadilah kita ini seperti ayahnya. Kita mengasihi anak yatim tersebut itu sebagaimana anak kita sendiri. Jangan kita berlaku sewenang-wenangnya. Maka janganlah seseorang bermuamalah dengan muamalah yang buruk kepada anak yatim tersebut. Dan jangan pula dia ketika misalnya datang anak yatim, walaupun anak yatim misalnya ponakan sendiri, orang bapaknya sudah meninggal, kita jangan merasa wah ini jalur duit ini, jangan merasa sempit, jangan merasa kita ini tidak suka dengan kehadirannya, dan jangan pula dihardik, dikata-katain, diusir. Akan tetapi hendaklah kita ini berlaku lembut, menyayanginya, dan kita memberikan apa yang bisa kita berikan. Kita kasih sayang. Kalau misalnya seseorang itu bisa memberikan sebagaimana ia memberikan kepada anaknya, maka perlakukanlah. Kenapa hal tersebut? Kita memperlakukan anak yatim tersebut sebagaimana kita memperlakukan. Karena Bapak Ibu sekalian, namanya hidup itu kan kita nggak ada yang tahu usia kita ini sampai kapan. Ada yang tahu di sini usia kita sampai kapan? Nggak ada. Maka ketika kita tidak tahu usia kita sampai kapan, sangat mungkin bisa jadi anak kita nanti akan menjadi anak yatim sebagaimana anak yang kita hati. Maka hendaklah kita berbuat baik kepada anak yatim tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah engkau takut law taraku, ketika engkau meninggalkan min khalfihim dzurriyyatan, ketika engkau meninggalkan anak keturunanmu, di'afan di sini maksudnya apa? Lemah itu baik lemah finansial dan lemah juga dalam artian ketika ditinggalkan anak tersebut masih kecil, masih bayi, sehingga tidak menutup kemungkinan anak tersebut jarang ada orang yang mengasihi. Misalnya istri kita mau dinikahkan sama orang lain, itu juga mikir anaknya masih kecil-kecil, beban tanggungannya masih banyak. Beda kalau misalnya anak kita sudah gede-gede, tinggal ngurusin boe wae kan. Berarti kan begitu. Anaknya sudah lulus semua, sudah mentas semua. Maka sebagaimana engkau takut meninggalkan anakmu, tiba-tiba engkau meninggal, sedangkan finansialnya tidak ada yang menjamin, bisa jadi anak tersebut ketika engkau tinggalkan, engkau wafat, anakmu masih kecil. Khafu 'alaihim, maka hendaklah falyattaqullah, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yaqulu qawlan sadida, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah, menjauhi larangannya dan mentaati perintahnya. Apa di sini kaitannya? Hendaklah engkau bersikap baik kepada setiap anak yatim. Perlakukan anak yatim tersebut sebagaimana engkau memperlakukan anakmu sendiri. Karena tidak menutup kemungkinan anakmu suatu ketika akan menjadi anak yang yatim. Maka jadilah engkau sebagai seorang ayah yang memiliki kasih sayang.
Sebagaimana engkau ingin anakmu dikasih sayangi oleh orang lain, maka perlakukanlah anak orang lain sebagaimana engkau memperlakukan anakmu sendiri. Begitu nih Bapak Ibu sekalian. Nanti setelah ini misalnya ketemu anak orang lain kok sayang banget, jangan curiga. Karena apa? Sebagaimana kita ingin anak kita ini disayangi oleh orang lain, maka marilah kita menyayangi anak orang lain. Terlebih lagi anak tersebut adalah anak saudara kita. Ketika kita berbuat baik kepada anak yang masih memiliki hubungan kerabat kita, kita bukan hanya berbuat baik saja, akan tetapi kita juga dikatakan sebagai menyambung silaturahmi, dan hal tersebut itu bisa berkali-kali lipat pahalanya dibanding ketika seseorang hanya sekedar mengasihi anak orang lain yang tidak ada hubungannya dengan kita. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Kesimpulannya, marilah kita menjadi ayah bagi orang anak yatim, dan marilah kita berbuat baik sehingga semoga Allah Subhanahu wa taala menghilangkan sikap arogan kita, sombong kita, hati kita yang keras Allah Subhanahu wa taala hilangkan. Allahumma amin. Dan semoga pula Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua, memberikan kesehatan kepada kita semua, kesehatan yang sempurna. Saudara-saudara kita yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera berikan kesehatan. Terlebih lagi kalau ini ingin semoga cepat sembuh seperti sedia kala. Allahumma amin. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika